Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik mata kuliah surveillance kali ini akan membahas mengenai eradikasi polio dan surveillance AFP. Setelah mendengarkan materi ini, diharapkan mahasiswa mengetahui definisi eradikasi polio, faktor yang memungkinkan dan menyulitkan eradikasi polio, penyebaran virus polio liar di dunia, strategi eradikasi polio, dan gambaran eradikasi polio di Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan memahami konsep surveillance AFP, definisi surveillance AFP, strategi surveillance AFP, dan indikator dalam surveillance AFP. World Health Assembly, suatu badan tertinggi di Organisasi Kesehatan Dunia pada bulan Mei tahun 1988, telah mengeluarkan resolusi untuk membasmi penyakit polio dari dunia ini. World Summit for Children pada tahun 1990 juga menargetkan dunia bebas polio pada tahun 2000. Suatu regional dikatakan telah mencapai eradikasi polio apabila tidak ditemukan lagi virus polio liar selama 3 tahun berturut-turut, dan hal ini dibuktikan oleh surveillance sesuai standar. Proses sertifikasi global dapat dilihat pada bagian ini. Tim sertifikasi nasional mereview dan mengamati proses sertifikasi, mengusulkan, dan mengajukan pendapat kepada Komisi Sertifikasi Regional. Tiap regional akan disertifikasi oleh Komisi Sertifikasi Global. Dari ke-6 wilayah pembagian WHO, 4 regional sudah mendapatkan sertifikasi bebas polio, yaitu Regional Amerika pada tahun 1994, Regional Pasifik Barat pada tahun 2000, Regional Eropa pada Juni 2002, dan Regional Asia Tenggara pada tanggal 27 Maret 2004. Eradikasi polio mungkin untuk dilakukan karena pertama, tidak ada reservoir binatang yang berperan dalam penularan penyakit ini. Kedua, oral polio vaksin efektif, memiliki efikasi lebih dari 90%, dan pemberiannya juga mudah. Ketiga, virus polio tidak tahan di lingkungan 1-2 hari. Dan keempat, karena tidak ada long-term carrier. Adapun yang membuat eradikasi polio ini sulit karena seringkali virus polio menginfeksi tanpa gejala. Banyak penyakit yang punya gejala yang sama dengan polio, dan anak yang sudah punya kekebalan juga masih bisa menjadi sumber penularan. Coba perhatikan spektrum klinis infeksi virus polio ini. 90-95% infeksi virus polio tanpa gejala. Hanya 0,5-1% penyakit polio dengan gejala lumpuh. Dari peta ini terlihat persebaran kasus virus polio liar di dunia selama 12 bulan terhitung dari bulan November 2013 sampai dengan November 2014. Saat ini terdapat 3 negara yang merupakan negara endemik polio, yaitu Nigeria, Pakistan, dan Afghanistan. Ada 4 strategi dalam pemberantasan virus polio liar, yaitu yang pertama, imunisasi rutin dengan cakupan yang tinggi. Untuk mencapai cakupan yang tinggi, dapat pula dilakukan dengan sweeping dan backlog fighting. Backlog fighting adalah upaya aktif pemberian imunisasi dasar pada anak yang berumur 1-3 tahun. Sasaran utama dari backlog fighting adalah desa atau kelurahan yang belum mencapai desa Universal Child Immunization selama 2 tahun berturut-turut. Strategi kedua, dengan imunisasi tambahan. Di Indonesia telah dilakukan imunisasi tambahan seperti Pekan Imunisasi Nasional pada tahun 1995, 1996, 1997, dan tahun 2002. Dilakukan pula subpin yang difokuskan pada daerah berisiko tinggi. Bentuk imunisasi tambahan lainnya adalah moving up.
Strategi ketiga dalam eradikasi polio yaitu dengan melaksanakan surveillance sesuai standar sertifikasi. Dan strategi keempat dalam eradikasi polio adalah pengamanan virus polio di laboratorium. Imunisasi rutin akan memberikan perlindungan kepada individu terhadap virus polio. Outbreak Response Immunization atau ORI bertujuan untuk memberikan perlindungan segera pada anak di daerah berisiko tinggi minimal 72 jam setelah kasus dilaporkan, yang bertujuan mengurangi jumlah anak yang lumpuh. Moving Up bertujuan memutus transmisi dilakukan sesegera mungkin setelah ditemukan virus polio sebagai respon KLB. Pada Moving Up, vaksin polio ulangan diberikan kepada semua anak di bawah usia 5 tahun di daerah tersebut meskipun imunisasi sebelumnya telah lengkap. Pekan Imunisasi Nasional dilakukan secara serentak pada saat transmisi rendah guna memutus transmisi. Anak yang tidak pernah divaksinasi polio dan terpapar virus polio liar dapat menularkan virus ini dan dapat menderita sakit. Anak yang divaksinasi lebih dari 100 hari yang lalu, apabila terpapar virus polio liar, masih mungkin untuk menularkan virus ini, namun tidak menderita penyakit polio. Sedangkan anak yang divaksinasi kurang dari 100 hari yang lalu, meskipun terpapar virus polio liar, tidak menjadi sumber penularan dan tidak menderita sakit. Gambaran eradikasi polio di Indonesia. Sebelum tahun 1995, Indonesia merupakan negara endemik polio. Surveillance AFP dilaksanakan sejak tahun 1995. Setiap tahun dilaporkan sekitar 660 sampai dengan 1.500 kasus AFP. Untuk menentukan apakah kasus AFP tersebut polio atau bukan, tinja penderita diperiksa di laboratorium. Bisa di laboratorium Bio Farma, Puslitbangkes, atau Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Setelah dilaksanakan PIN tahun 1995, 1996, dan 1997, sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 awal atau sekitar 10 tahun, virus polio tidak ditemukan di Indonesia. Ini menunjukkan PIN 3 tahun tersebut berhasil membasmi virus polio asli Indonesia. Pada tahun 2005 terjadi KLB polio di Indonesia. Virus polio liar tersebut berasal dari luar negeri. Virus yang ditemukan pada penderita diidentifikasi sama dengan virus polio di Sudan. Untuk memutus transmisi virus polio liar ini, pemerintah mengadakan Pekan Imunisasi Nasional pada tahun 2005 dan 2006. Sejak tahun 2007, tidak ditemukan lagi virus polio liar di Indonesia. Indonesia mendapatkan sertifikat bebas polio pada tahun 2014. Setelah 3 tahun sebelumnya, India yang juga merupakan anggota regional Sharom melaporkan kasus terakhir virus polio liar pada negara tersebut pada tahun 2009. Meskipun virus polio tidak ditemukan lagi, Indonesia masih memiliki risiko untuk mendapatkan virus polio import dari negara lain yang masih melaporkan kasus polio, dan adanya vaksin-derived poliovirus di daerah yang cakupan imunisasinya rendah. Oleh karena itu, imunisasi rutin untuk saat ini masih diperlukan. Telah disebutkan bahwa surveillance acute plexit paralysis yang sesuai standar sertifikasi merupakan salah satu strategi dalam eradikasi polio. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari sistem surveillance AFP terkait dengan eradikasi. Surveillance AFP untuk membuktikan ada atau tidaknya polio. Tujuan dari surveillance AFP ini adalah untuk mengidentifikasi daerah berisiko transmisi virus polio liar, untuk memantau perkembangan program eradikasi polio, dan membuktikan Indonesia telah bebas polio.
Mengapa surveillance AFP yang digunakan untuk eradikasi polio? Mengapa tidak langsung surveillance polio? Gejala polio adalah lumpuh layu akut. Banyak penyakit yang mempunyai gejala sama dengan polio, sehingga sulit untuk membedakan mana di antaranya yang disebabkan oleh polio. Dengan surveillance ini, temukan kasus lumpuh layu akut, kemudian buktikan dengan pemeriksaan. Jika semua penyakit dengan gejala lumpuh layu akut atau AFP ditemukan minimal 2/100.000 anak usia kurang dari 15 tahun, maka kecil kemungkinan kasus polio. Konsep surveillance AFP sebelum dan sesudah program imunisasi. Sebelum program imunisasi, kasus lumpuh layu akut yang ditemukan dari sistem surveillance ini merupakan kasus polio dan non-polio. Dan setelah program imunisasi, kasus lumpuh layu akut yang ditemukan merupakan kasus non-polio, seperti Guillain-Barré syndrome, myelitis transmyelopathy gravis, Veres atau paralitik. Sistem surveillance AFP seperti jaring-jaring, di mana jaring-jaring ini menangkap semua kasus lumpuh layu yang ditemukan di rumah sakit, klinik, komunitas, atau masyarakat. Kasus-kasus ini dilakukan investigasi kasus dan analisis laboratorium untuk membuktikan apakah kasus polio atau bukan kasus polio. Adapun strategi dalam surveillance AFP adalah penemuan kasus lumpuh layu akut minimal 2/100.000 penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun. Upaya penemuan dapat dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas dan masyarakat. Pemeriksaan klinis dan laboratorium, keterlibatan ahli, pemeriksaan ulang 60 hari, dan zero repeat. Beberapa indikator standar sertifikasi antara lain, penemuan kasus AFP non-polio dalam 1 tahun adalah lebih dari sama dengan 2/100.000 penduduk usia kurang dari 15 tahun, persentase spesimen adekuat adalah lebih dari sama dengan 80%, persentase pemeriksaan ulang 60 hari lebih dari sama dengan 80%, dan persentase kelengkapan laporan nihil lebih dari sama. Indikator lainnya yaitu ketepatan laporan zero reporting dengan target 80%, spesimen dikirim ke laboratorium dan tiba di laboratorium kurang dari sama dengan 3 hari sejak pengiriman dengan target lebih dari sama dengan 80%, spesimen tiba di laboratorium dalam kondisi memenuhi syarat dengan target lebih dari sama dengan 80%, hasil pemeriksaan spesimen diterima dari laboratorium dalam waktu kurang dari sama dengan 28 hari dengan target lebih dari sama dengan 80%. Dan spesimen yang diperiksa di laboratorium di mana non-polio enterovirus dapat diisolasikan dengan target lebih dari sama dengan 10%. Spesimen dikatakan adekuat apabila pertama, 2 spesimen diambil kurang dari 14 hari sejak lumpuh. Kedua, spesimen dalam keadaan baik yang ditandai dengan masih adanya es atau suhu kurang dari 80 derajat Celcius, volume spesimen lebih dari 8 gram atau sebesar 1 ruas ibu jari orang dewasa, kemasan tidak bocor, dan masih ada bunga es saat spesimen diterima di laboratorium. Ketiga, waktu transportasi spesimen sampai ke laboratorium kurang dari. Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid atau layu. Terjadinya secara akut atau mendadak, bukan disebabkan oleh ruda paksa. Bila usia lebih dari 15 tahun, tapi diduga kuat polio oleh ahli, laporkan dan tata laksana seperti kasus AFP. Jadi, yang termasuk kasus AFP apabila memenuhi 4 kriteria berikut. Pertama, anak usia kurang dari 15 tahun.
Kedua, menderita lumpuh pada lengan atau kaki, atau keduanya. Ketiga, kelumpuhan bersifat layu atau lemas. Keempat, kelumpuhan terjadi mendadak, dari awal sehat menjadi lumpuh dalam waktu 2 minggu. Atau anak usia di atas 15 tahun dengan gejala mirip polio bukan disebabkan oleh ruda paksa. Tanda-tanda kasus AFP yaitu tiba-tiba lumpuh, lemah, tidak bisa duduk tegak, tidak bisa berjalan, tidak bisa menggerakkan kaki atau tangan, dan kelumpuhan pada tubuh. Berikut dapat kita lihat daftar diagnosis kasus AFP yang dilaporkan dalam sistem surveillance. Kegiatan tambahan pasca KLB polio. Pertama, mengambil 5 spesimen kontak bagi hot case. Hot case adalah kasus AFP dengan spesimen tidak adekuat. Ada 3 kriteria, yaitu usia kurang dari 5 tahun, demam, dan kelumpuhan tidak simetris. Dokter mendiagnosa sebagai suspek polio, dan kasus mengelompok di suatu area. Kontak adalah saudara serumah, tetangga, atau teman main, dan teman sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sensitivitas surveillance AFP. Kegiatan tambahan lainnya adalah dengan melakukan pemeriksaan status imunisasi terhadap 20-50 balita di sekitar kasus AFP dengan kriteria usia 6 bulan sampai 5 tahun dan status imunisasi kurang dari 3 kali. Tujuannya adalah untuk memberi masukan kepada program imunisasi dalam upaya meningkatkan imunitas pada. Untuk mencapai eradikasi polio, penekanan surveillance AFP diarahkan kepada penemuan kasus sedini mungkin, melaksanakan surveillance aktif, dan melaksanakan laporan nihil atau zero report. Konsep surveillance AFP. Surveillance AFP mengambil semua kasus lumpuh layu akut dengan target lebih dari 2/100.000 usia kurang dari 15 tahun. 2 spesimen yang diambil kurang dari 14 hari setelah lumpuh layu, lebih dari 80%. Pemeriksaan spesimen dapat dilakukan di Laboratorium Bio Farma atau Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya atau Puskesmas Jakarta. Hasil laboratorium positif penderita polio, bila sistem surveillance bekerja dengan baik, maka virus polio akan terfokus, sehingga penyebaran virus dapat diatasi dengan moving up. Bila kinerja surveillance buruk, maka virus polio liar akan menyebar secara luas. Sehingga untuk mengatasi penyebaran virus ini perlu dilakukan pekan imunisasi nasional. Bila hasil laboratorium negatif dan kinerja surveillance AFP buruk, ini berarti terjadi silent transmission. Sehingga perlu juga dilakukan PIN. Imunisasi polio yang dilaksanakan secara nasional dan serentak. Bila hasil laboratorium negatif dan selama 3 tahun kinerja surveillance AFP baik, ini menunjukkan bahwa daerah tersebut bebas polio. Peran kabupaten dalam surveillance AFP adalah melakukan surveillance aktif rumah sakit. Setiap minggu mengunjungi rumah sakit dan memeriksa buku register untuk mencari kasus AFP, campak, dan tetanus neonatarum. Bubuhkan paraf di setiap buku register setiap melakukan review. Catat dalam format FBPD bila ada atau tidak ada kasus sebagai laporan nihil mingguan. Peran lain kabupaten dalam surveillance AFP yaitu melakukan pelacakan kasus AFP. Bersama tim pelacak, lakukan pelacakan kasus AFP. Menjamin pengambilan, pengepakan, dan pengiriman spesimen yang memenuhi syarat. Melakukan kunjungan ulang 60 hari, dan lain.
Organisasi yang mendukung eradikasi polio di Indonesia yaitu yang pertama, Tim Sertifikasi Nasional ERAPO yang bertugas menilai kemajuan ERAPO nasional. Yang kedua, Kelompok Kerja Ahli Surveillance AFP Nasional yang melakukan klasifikasi final AFP. Yang ketiga, Tim Surveillance AFP Pusat. Dan yang keempat, Tim Surveillance AFP Provinsi. Mengapa spesimen diambil 2 kali dan mengapa kurang dari 14 hari? Virus dalam tubuh penderita akan dikeluarkan melalui tinja secara intermiten selama 2-3 bulan. Pengeluaran paling banyak beberapa hari sebelum lumpuh sampai 14 hari setelahnya, dan akan menurun setelah 4 minggu. Oleh sebab itu, spesimen tinja diambil paling lambat pada periode kurang dari 14 hari setelah lumpuh, diambil 2 kali dengan interval minimal 24. Kenapa surveillance AFP usia kurang dari 15 tahun? Data surveillance, insiden polio tertinggi usia kurang dari 3 tahun. Urutan kedua pada usia kurang dari 5 tahun. Namun, masih dapat terjadi sampai usia dewasa, yaitu sekitar 0,0 sekian persen. Risiko polio tertinggi pada anak. Secara operasional, dilaksanakan sampai usia kurang dari 15 tahun. Bila dilaksanakan sampai usia dewasa, tentu akan tidak efisien. Bagaimana menjaring usia dewasa? Dengan surveillance suspek polio. Kenapa sasaran PIN usia kurang dari 5 tahun? Semakin tinggi usia, diperkirakan tingkat imunitas semakin baik, didapat dari lingkungan maupun pemberian imunisasi. Orang yang sudah imun, sekresi virus semakin pendek. Pengalaman beberapa negara maupun PIN tahun 1995 sampai dengan 1997, sasaran usia kurang dari 5 tahun dapat memutus transmisi virus endogenous Indonesia. Contoh, dampak PIN 2005 sampai 2006, pemberian PIN pada balita juga berdampak pada pemutusan transmisi pada usia di atas 5 tahun. Untuk lebih memahami materi ini, berikut beberapa referensi yang dapat kalian baca. Demikianlah penyampaian materi e-learning mata kuliah surveillance dengan topik eradikasi polio dan surveillance AFP. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.